Perusahaan di Indonesia ternyata rentan terpapar risiko gagal bayar kewajiban harus menyatakan hal ini tentu saja bagi korban insiden akan kita akan bahas dengan Utang jangka pendek atau short-term liabilities merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan dalam masa kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus normal operasional perusahaan. Nah, ada beberapa contoh dari short-term liabilities. Yang pertama adalah utang wesel atau notes payable, yang kedua adalah utang dagang atau account payable, yang ketiga adalah PPN, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan. Nah, berikut adalah pembahasan dari contoh-contoh short-term liabilities. Contoh yang pertama adalah hutang wesel atau notes payable. Hutang wesel ini adalah hutang yang disertai dengan perjanjian tertulis atau promise. Nah, dari sisi perusahaan yang berhutang, wesel ini disebut wesel bayar. Sedangkan dari sisi perusahaan yang berpiutang, wesel ini disebut dengan wesel tagih. Nah, wesel ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Wesel berbunga ini adalah para pemegang wesel bayar ini akan dikenakan bunga sebesar yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Sedangkan wesel tidak berbunga ini adalah pemegang wesel bayar tidak akan dikenakan bunga apapun. Contoh yang kedua adalah hutang dagang. Hutang dagang ini timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan secara kredit dan harus dibayarkan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang perlu ditekankan di sini adalah yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan manufaktur membeli bahan baku secara kredit, atau perusahaan dagang membeli barang jadi secara kredit, atau bisa juga perusahaan jasa membeli bahan baku operasional jasanya secara kredit. Contohnya, perusahaan kontraktor membeli bahan baku seperti semen atau pasir secara kredit. Nah, dalam akuntansi, hutang dagang ini dikenal juga dengan istilah accounts payable atau trades payable. PPN merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang-barang yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan sebagai penjual memungut pajak dari pembeli dan disetor kepada negara. Besar pajak itu sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan negara dan dipungut sebesar persentase tertentu dari penjualannya. Pemungutan ini menyebabkan utang pajak penjualan bagi perusahaan. Utang pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan hasil pemungutan ke kas negara. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh setiap wajib pajak badan dengan tarif tertentu pada akhir periode fiskal. Jumlah pajak yang terhitung yang sesuai dengan peraturan perpajakan harus segera dibayarkan ke kas negara. Jika suatu perusahaan tidak membayar pajak pada akhir periode akuntansi atau periode pelaporan keuangan, maka pajaknya menjadi pajak terhutang dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Long-term liabilities atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari satu periode akuntansi, bahkan 5-20 tahun. Pembayaran dan pelunasan menggunakan dana yang bersumber dari aktiva tidak lancar, sehingga disebut juga utang tidak lancar. Pada umumnya, utang jangka panjang digunakan untuk memperkuat posisi modal perusahaan dan meningkatkan jumlah aset perusahaan. Dalam transaksinya, utang jangka panjang disertai jaminan berupa barang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari utang jangka panjang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh yang pertama dari surat utang jangka panjang yaitu adalah bond. Bond sendiri merupakan surat utang yang di dalamnya terdapat perjanjian beserta bunganya. Untuk info lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh yang kedua adalah surat wesel. Surat wesel merupakan surat perintah pembayaran dari pihak satu ke pihak yang lain yang di dalamnya juga terdapat tempat, tanggal, dan waktu pembayaran. Surat wesel ini bagi orang yang akan menerima pembayaran berfungsi sebagai wesel tagih, sedangkan bagi orang yang akan membayar akan disebut sebagai utang wesel atau wesel bayar. Surat wesel ini dapat digunakan ketika perusahaan sudah ada faktur yang akan jatuh tempo namun dia belum bisa membayar uang tersebut. Maka dari itu surat wesel ini bisa dijadikan sebagai alternatif
dalam penyelesaian utang piutang tersebut. Utang wesel hipotek adalah penyerahan tertulis mengenai hak atas harta benda tak bergerak untuk menjamin pembayaran utangnya yang memiliki ketentuan bahwa penyerahan ini dapat dibatalkan setelah waktu pembayaran. Bahwasannya, utang jangka panjang ini dapat dibuat hipotek, diansur, dan lain-lain. Contohnya adalah sewa atau rental. Utang hipotek adalah pinjaman yang harus disertai dengan jaminan. Di perjanjian utang ini disebutkan kekayaan peminjam yang dapat dijadikan jaminan seperti contohnya tanah atas gedung. Dan jika peminjam tidak dapat melunasi tepat pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan itu untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Jenis utang jangka panjang selanjutnya adalah uang muka dari perusahaan afiliasi. Utang pada pemegang saham pada umumnya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham tersebut di luar setoran modal yang dapat berasal dari pinjaman maupun transaksi-transaksi lain seperti pembelian barang atau jasa. Yang selanjutnya adalah utang kredit bank jangka panjang. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Liabilitas perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan perusahaan dan dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Secara umum, liabilitas disajikan berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset, yakni menurut urutan jatuh tempo. Dengan demikian, liabilitas jangka pendek akan disajikan terlebih dahulu dibanding liabilitas jangka panjang. Hal ini akan dapat mempermudah pembaca dalam mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dalam jurnal, liabilitas bersaldo normal pada sisi kredit. Sementara itu, interest expense yang timbul dari liabilitas akan dicatat pada laporan laba rugi perusahaan. Account payable. Akun ini diakui saat sudah ada perpindahan kontrol atas barang dan jasa, yang mana bergantung pada jenis FOB yang telah disepakati. Jika menggunakan FOB shipping point, maka utang akan diakui saat terjadi transaksi. Jika menggunakan FOB destination, maka utang baru akan diakui saat barang sampai di gudang perusahaan. Untuk besaran yang diakui, perusahaan dapat menggunakan metode gross method dan net method. Gross method memiliki asumsi bahwa konsumen tidak akan mengambil keuntungan diskon pembayaran lebih awal. Notes payable. Nah, terdapat interest bearing notes, yaitu notes payable yang memiliki bunga dan biasanya tercantum dalam perjanjian. Nah, pengakuan bunga ini bisa dilakukan saat pembayaran maupun tanggal pelaporan keuangan. Contohnya yaitu perusahaan A melakukan peminjaman dana berupa note payable dengan bunga 12% per tahun. Nominalnya adalah $10.000 pada tanggal 31 Mei 2019. Nah, masa jatuh temponya ini 1 tahun dan pelaporan akan dilakukan per 30 Juni dan 30 November dengan bunganya dibayar setiap 6 bulan dan setelah 31 Mei. Maka pelaporan jurnalnya adalah sebagai berikut. Zero interest bearing notes. Secara konsep, sebenarnya zero interest bearing notes ini tidak benar-benar zero interestnya. Hanya saja terdapat perbedaan besaran antara face value atau uang yang akan kita terima dan uang yang kita bayarkan pada jatuh tempo nanti. Face value sendiri merujuk pada nilai sekarang dari nilai yang akan dibayarkan pada jatuh tempo nanti. Misalnya perusahaan A mengeluarkan notes payable sebesar $110.000 dengan suku bunga acuan 10% dan masa jatuh tempo 1 tahun untuk keperluan pembelian tanah. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Coverage ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Lalu ada 3 jenis rasio cakupan atau coverage ratio. Yang pertama adalah rasio cakupan bunga yang dinyatakan dalam satuan angka dan bukan dengan persentase. Angka tersebut menunjukkan beberapa kali perusahaan dapat membayar bunga dengan laba sebelum pajak dan bunga. Jadi jelas jumlah rasio yang lebih besar dianggap lebih menguntungkan pada rasio yang lebih kecil. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi biaya bunga. Lalu yang kedua ada rasio cakupan biaya tetap. Adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak dan bunga.
Rasio cakupan BI tetap yang tinggi menunjukkan bisnis yang lebih sehat dan minim resiko. Ini berarti perusahaan mempunyai pendapatan lebih untuk melunasi biaya-biaya tetapnya. Adapun rumusnya yaitu laba sebelum pajak dan bunga ditambah biaya tetap sebelum pajak dibagi biaya tetap sebelum pajak dan ditambah biaya bunga. Lalu yang ketiga ada rasio cakupan utang. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi biaya dan pokok utang dan obligasi lancaran dengan pendapatan operasional bersih. Rumusnya adalah laba operasional dibagi total biaya utang dan pokok utang. Jadi kesimpulannya, coverage ratio ini adalah merupakan rasio keuangan yang lebih bisa menjelaskan bagaimana suatu perusahaan membayar kewajibannya dibandingkan dengan rasio utang dan solvabilitas. Leverage ratio adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage ratio ini termasuk dalam hutang jangka panjang. Dan leverage ratio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage ratio juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada debt to equity ratio, yang berfungsi untuk menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Dan rumusnya adalah total hutang per ekuitas. Yang kedua ada debt ratio, yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Yang rumusnya adalah total hutang per total aset. Yang ketiga adalah time interest earned ratio, yang berfungsi untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Dan rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga. Analisa long term liabilities atau liabilities jangka panjang. Kenapa perlu dilakukan? Liabilities berarti perlu dilakukannya pelunasan dengan kas dan aset di suatu masa depan. Oleh karena itu, liabilities harus selalu dilihat sebagai kerugian. Walaupun begitu, dalam analisis liabilities jangka panjang tidak boleh berpikiran sempit. Diperlukan kemampuan untuk menyadari dampak kenaikan dan penurunan liabilities dan apa saja yang berhubungan dengan liabilities tersebut. Kemudian solvency. Solvency adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi obligasi hutang jangka panjangnya. Solvency ini biasanya diukur melalui 2 rasio, yaitu leverage ratio dan coverage ratio. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban-kewajibannya atau hutangnya adalah dengan cara menghitung rasio likuiditasnya. Rasio ini akan menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio ini akan dinilai baik jika memiliki angka lebih dari 1. Dalam rasio likuiditas dibagi menjadi 3 perhitungan, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, rasio yang pertama itu ada current ratio. Nah, current ratio itu menunjukkan kemampuan current asset perusahaan dalam membiayai hutang-hutang jangka pendeknya. Atau bisa dikatakan rumusnya itu adalah current asset dibandingkan dengan current liabilities. Nah, rasio yang lebih kecil dari 1 itu menunjukkan resiko yang semakin tinggi karena current perusahaan itu tidak dapat digunakan untuk membiayai semua current liabilities-nya. Sedangkan rasio yang lebih tinggi dari 1 itu menunjukkan kemampuan yang lebih baik atau resiko yang semakin rendah karena perusahaan dapat digunakan untuk membiayai semua current liabilities. Nah, di sini tetapi current rasio yang lebih tinggi daripada 1 dan juga berlebih-lebih tingginya daripada perusahaan-perusahaan sejenis itu bisa dikatakan cukup buruk karena perusahaan dapat dikatakan sebagai over liquid atau menggunakan dananya secara kurang efektif dan juga efisien. Quick ratio atau yang disebut dengan rasio cepat pada laporan keuangan itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau yang paling mendekati dengan uang. Rumus dari quick ratio ini adalah current asset dikurangi persediaan atau inventory lalu dibagi dengan current liability. Cash ratio adalah rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang ada. Hasil perhitungan ini menggunakan penjumlahan dari kas dan setara kas dan kemudian dibagi dengan hutang jangka pendek perusahaan. Hasil perhitungan ini apabila menghasilkan hasil rasio yang kurang dari 1, berarti perusahaan ini masih belum mampu melunasi kewajiban jangka pendek yang ada. Dan apabila rasio yang dihasilkan lebih dari 1, berarti perusahaan ini mampu
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi hal ini juga tidak berarti positif, karena berarti perusahaan ini memiliki cadangan kas yang banyak, atau juga perusahaan tidak memaksimalkan potensi manfaat peminjaman yang berbiaya rendah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh surat hutang jangka panjang, yaitu obligasi. Obligasi sendiri ini bisa diterbitkan baik dari pemerintah maupun institusi lain dan akan pembayaran sejumlah uang tetap ketika nanti sudah jatuh tempo dan akan membayar bunga secara periodik. Obligasi sendiri ini banyak diminati oleh perusahaan untuk diterbitkan sebagai surat hutang. Kenapa? Karena dengan menerbitkan obligasi ini bisa menjadi salah satu sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan. Kemudian untuk aliran dana pembelian dan pelunasan obligasi bisa digambarkan. Misalnya, si A beli obligasi di B dengan nilai nominal 200 juta dan dengan kupon rate 6% dan waktu jatuh temponya 15 tahun. Maka dari tahun pertama sampai tahun ke-14, si B berkewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% dari nilai nominal 200 juta kepada si A selama 14 tahun berturut-turut. Kemudian nanti ketika di akhir tahun ke-15 atau waktu jatuh tempo, si B berkewajiban untuk membayar sejumlah nilai nominal tadi ditambah bunga di tahun ke-15. Jadi ada beberapa keuntungan dalam membeli obligasi. Yang pertama, tingkat suku bunga obligasi itu tetap jadi nggak dipengaruhi oleh harga pasaran dari obligasi tersebut. Juga pemegang obligasi dapat memperkirakan kira-kira mendapat berapa pada saat jatuh tempo, pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, karena sudah ada perjanjian dalam obligasi tersebut. Yang ketiga, obligasi itu bisa jadi agunan untuk kredit bank atau kayak jaminan untuk membeli aset lain. Keempat, resiko obligasi termasuk rendah karena ini termasuk salah satu investasi yang konservatif. Tapi ada juga kerugian dari membeli obligasi. Likuiditas dari obligasi biasanya tergolong cukup rendah dibandingkan jual beli saham atau trading saham. Kedua, ada resiko penarikan karena di obligasi ada perjanjian jika ada perjanjian yang mengatakan kalau perusahaan dapat membeli kembali obligasi tersebut kalau sudah ada tertulis dari perjanjian dari awal. Habis itu ada resiko default risk juga kalau misalnya perusahaan atau negara tidak bisa membayar obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama, dalam saham, klaim atas kepemilikan terhadap perusahaan, sedangkan pada obligasi, klaim kreditur pada perusahaan. Dalam saham, tidak terdapat jatuh tempo pembayaran, sedangkan dalam obligasi terdapat waktu jatuh tempo pembayaran. Untuk keuntungan, dalam saham disebut dengan dividen dan capital gain, sedangkan pada obligasi disebut dengan prinsipal dan kupon. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, rumus untuk mencari harga obligasi, yaitu PV of annuity ditambah PV of lump sum. Dan yang kedua, yaitu hubungan antara coupon rate, YTM, harga obligasi, dan juga par value. Ada obligasi yang disebut dengan at discount value, di mana kupon rate lebih kecil daripada YTM, sehingga harga obligasi juga lebih kecil daripada par value. Dan yang kedua yaitu at par value, di mana kupon rate sama dengan YTM, sehingga harga obligasi juga sama dengan par value. Dan yang terakhir yaitu at premium value, di mana kupon rate lebih besar daripada YTM, sehingga harga obligasi juga lebih besar daripada par value. YTM adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor hingga jatuh tempo. Prinsipal obligasi adalah sejumlah uang yang disepakati oleh penerbit obligasi yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Coupon rate adalah bunga pinjaman dalam bentuk persentase yang akan diberikan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi pada periode tertentu. Sedangkan kupon nominal adalah bunga pinjaman dalam bentuk satuan mata uang. Maturity date adalah periode jatuh tempo pelunasan piutang. Biasanya dalam perhitungan disebut sebagai M, N, atau T. Bond indenture adalah dokumen legal berisi perjanjian tertulis atau kesepakatan antara perusahaan penerbit obligasi dan investor obligasi. Di dalam bond indenture ada dua bagian. Yang pertama itu adalah affirmative covenant, yaitu hal-hal yang harus dipatuhi oleh penerbit obligasi. Contohnya adalah membayar kupon dan prinsipal atau pokok. Yang kedua itu adalah negative covenant, berisi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh
penerbit obligasi. Contohnya adalah tidak boleh menambah utang berlebihan. Call provision adalah perjanjian bahwa perusahaan penerbit obligasi memiliki hak untuk membeli kembali obligasi dari investor sebelum tanggal jatuh tempo. Terdapat beberapa jenis obligasi. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi dua macam, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dibagi lagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah sovereign bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dengan mata uang negara tersebut dan dapat dijual ke negara lain. Contohnya adalah samurai bond, dragon bond, euro bond, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan federal. Dan yang ketiga adalah obligasi rekap. Berarti obligasi ini diterbitkan untuk tujuan khusus, yaitu untuk rekapitalisasi perbankan. Obligasi pemerintah yang keempat adalah surat utang negara atau SUN. SUN ini terbagi menjadi dua, yaitu surat perbendaharaan negara, yaitu SUN yang memiliki jatuh tempo kurang dari sama dengan 12 bulan, dan obligasi negara, yaitu SUN yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Yang kelima adalah obligasi retail Indonesia atau yang bisa disebut dengan ORI. ORI ini tujuannya sama seperti SUN, yaitu untuk membiayai defisit APBN. Akan tetapi nilai ORI ini lebih kecil nominalnya dibandingkan nilai SUN. Yang terakhir adalah surat berharga syariah negara atau yang bisa dikenal dengan nama obligasi sukuk. Nah, tujuannya juga sama untuk membiayai defisit APBN, akan tetapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan obligasi perusahaan dibagi menjadi 12 macam. Untuk obligasi yang pertama ada obligasi secure bond, di mana obligasi ini disertakan dengan jaminan aset real ataupun aset financial seperti properti, tanah, bangunan ataupun saham. Sehingga ketika perusahaan gagal membayar kewajibannya, investor dapat menuntut jaminan atas aset tersebut. Yang kedua ada unsecured bond, di mana obligasi ini tidak ada jaminan atas aset real tertentu. Yang ketiga ada accrual bond, di mana pembayaran kupon untuk aset ini akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran par obligasi tersebut. 4 adalah deferred coupon bond. Dalam obligasi ini penerbit tidak diwajibkan untuk membayar bunga secara berkala. Jadi pembayaran bunga bisa dilakukan pada saat tertentu dan juga bisa dilakukan pada saat jatuh tempo obligasi. Kelima adalah junk bond. Obligasi ini memiliki return yang sangat tinggi, diikuti dengan risiko yang sangat tinggi pula. Keenam adalah zero coupon bond. Dalam obligasi ini tidak terdapat pembayaran bunga. Pembayaran hanya dilakukan pada saat akhir obligasi sebesar nilai par. Biasanya obligasi ini dijual dengan nilai diskon, jadi selisih dari nilai par dan harga beli akan menjadi keuntungan bagi investor. Yang ketujuh ada obligasi waran. Obligasi ini memberikan hak kepada investor untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kedelapan ada obligasi konversi. Obligasi ini memberikan hak kepada investor untuk mengkonversi obligasi dengan jumlah saham sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sehingga investor akan mendapatkan kesempatan memperoleh capital gain. Yang kesembilan ada obligasi putable. Obligasi ini memberikan hak kepada investor untuk menerima pelunasan obligasi sesuai nilai nominal sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada callable bond. Callable bond merupakan obligasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh penerbit obligasi. Nah, yang selanjutnya ada step up bond yang berarti bahwa obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga kupon atau coupon rate yang meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, tahun ini dia memiliki tingkat coupon rate yaitu 5%. Maka tahun kedua dia memiliki tingkat suku bunga 6% dan seterusnya. Yang terakhir ada floating rate bond atau tingkat suku bunga mengambang. Obligasi ini dia memiliki tingkat suku bunga yang berfluktuasi sesuai dengan pasarnya. Biasanya yang dijadikan patokan atau acuan adalah JIBOR atau LIBOR. Berikutnya, kami akan membahas mengenai resiko yang dimiliki oleh suatu obligasi. Yang pertama adalah interest rate risk. Interest rate risk atau yang sering kita ketahui sebagai resiko suku bunga adalah resiko yang timbul bagi pemilik obligasi dari fluktuasi suku bunga. Tingginya suatu resiko suku bunga yang obligasi tersebut miliki
tergantung pada seberapa sensitif harganya terhadap perubahan suku bunga di pasar. Sensitivitas tergantung pada dua hal, yaitu waktu obligasi hingga jatuh tempo dan juga tingkat kupon obligasi. Reinvestment risk menunjukkan risiko yang dialami oleh pembeli obligasi. Sebagai pembeli obligasi akan diberi kupon sebagai bunga. Kupon ini akan diinvestasikan kembali dan diharapkan dengan bunga sama dengan nilai YTM. Jika di masa depan bunga atau reinvestment risk kurang dari nilai YTM, maka investor akan rugi. Inflation risk menunjukkan risiko obligasi yang disebabkan oleh perubahan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka obligasi mempunyai risiko yang lebih tinggi dan suku bunga juga akan meningkat. Sehingga saat inflasi naik, obligasi harus dijual. Sebab jika kita memegang obligasi yang memberikan tingkat kupon yang lebih rendah, kita akan kehilangan daya beli dari bunga yang kita terima. Credit risk atau default risk adalah risiko obligasi yang disebabkan karena kemungkinan dari penerbit obligasi atau bond issuer untuk gagal membayar kewajibannya. Dan kewajibannya ini termasuk juga pembayaran kupon yang merupakan daily payments serta pembayaran prinsipal dari obligasi itu sendiri. Dan selanjutnya, volatility risk adalah risiko obligasi yang disebabkan karena fluktuasi harga obligasi di pasar. Jadi, obligasi yang volatile adalah obligasi yang nilainya sangat mudah untuk berubah di pasar. Dan semakin fluktuatif harga obligasi, maka semakin berisiko juga obligasi tersebut di mata investor. Exchange rate risk. Resiko ini adalah resiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap nilai mata uang yang lainnya. Resiko ini terjadi apabila obligasi yang diterbitkan adalah obligasi dari negara yang berbeda. Yang selanjutnya adalah liquidity risk. Resiko ini adalah resiko yang dipengaruhi oleh kemudahan menjual obligasinya. Semakin sulit obligasi dijual mendekati par value, maka resiko likuiditasnya akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Resiko obligasi yang berikutnya dinamakan dengan call risk. Call risk menunjukkan resiko obligasi di mana perusahaan penerbit obligasi atau bond issuer dapat menarik kembali atau mengambil kembali obligasi yang sudah beredar di tengah masyarakat atau yang telah dimiliki oleh seorang investor obligasi. Dan resiko obligasi yang terakhir dinamakan dengan risk. Risk ini menunjukkan resiko obligasi di mana seseorang tidak tahu resiko apa yang akan dihadapi olehnya di masa yang akan datang. Contohnya saja seperti seorang manajer yang tidak dapat memprediksi resiko yang akan dihadapi olehnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Leasing biasa juga disebut dengan sewa guna usaha. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan peralatan atau barang modal yang diberikan kepada nasabah baik secara dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Biasanya nasabah akan membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri leasing ada 3. Yang pertama adalah hak dari barang tersebut merupakan sepenuhnya milik lessor. Yang kedua ialah adanya keterikatan antara masa kegunaan dan jangka waktu barang lease tersebut. Yang ketiga ialah barang-barang yang menjadi objek lease tersebut merupakan barang yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, lease itu dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama itu financial lease. Financial lease itu tipe sewa guna di mana di akhir masa kontrak si leasee mempunyai kesempatan untuk membeli barang yang dia lease dari si lessor. Nah, ini berbeda kasusnya dengan tipe yang kedua, yaitu operational lease. Operational lease itu si leasee tidak punya kesempatan untuk membeli barang yang dia lease dari si lessor, tapi semua biaya maintenance dibayar oleh si lessor. Berikut ini beberapa manfaat atau keuntungan dari keikutsertaan leasing. Yang pertama, fleksibel. Struktur kontrak yang ada pada leasing amatlah fleksibel sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Demikian pula dengan besarnya pembayaran beserta jangka waktu yang harus ditempuh dapat disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang kedua, tidak harus menyertakan jaminan. Hak kepemilikan secara sah terdapat barang yang ada di lease, merupakan jaminan dalam pembiayaan secara leasing. Yang ketiga, capital saving.
Kebanyakan leasing akan melakukan pembayaran 100% untuk kebutuhan barang. Hal ini berarti jika ada dana lain yang masih ada, dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Yang keempat, pelayanan cepat. Prosedur dalam leasing amatlah sederhana. Hal ini tentukan terdampaknya pada cepatnya pelayanan yang dilakukan oleh leasing. Sekarang kita akan membahas tentang lease menurut sudut pandang leasing. Jadi, operating lease di balance sheet tidak akan memberikan efek apapun, sedangkan di income statement bakal dicatat sebagai rent expense. Lalu untuk di statement of cash flow, rent payment bakal dicatat sebagai operating cash outflow. Lalu menurut finance lease di bawah US GAAP dan juga IFRS, balance sheet bakal di-recognize sebagai lease asset dan juga lease liability. Lalu untuk income statement, depreciation expense bakal di-report sebagai lease asset, sedangkan interest expense bakal di-report sebagai lease liability. Lalu untuk statement of cash flow, pengurangan di lease liability bakal dicatat sebagai financing cash outflow. Lalu untuk porsi bunga di lease payment bakal dicatat antara operating atau financing cash outflow. Itu untuk IFRS, sedangkan untuk GAAP bakal dicatat sebagai operating cash outflow. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lease dari pandangan si Lesa. Yang pertama itu ada operating lease. Operating lease sendiri itu dia akan diakui tetap sebagai aset dan income statement-nya itu diakui sebagai pendapatan sewa dan ada biaya depresiasi. Sedangkan untuk statement of cash flow dia itu diakui sebagai operating cash inflow. Yang kedua itu ada finance lease. Finance lease itu sendiri ada dua. Yang pertama, present value dari lease sama dengan carrying amount lease asset atau disebut juga direct financing lease, atau enggak yang present value-nya melebihi carrying amount disebut juga dengan sales type lease. Kalau direct financing lease dia itu dipisah dari balance sheet dan diakui sebagai piutang usaha, terus di-report sebagai pendapatan sewa. Kalau menurut IFRS itu disebut juga operating atau investing cash inflow, sedangkan di US GAAP operating cash inflow. Terus kalau yang sales type lease itu sama-sama kayak yang direct financing lease, cuman dia di-report sebagai profit atau sales. Ya, jika berbicara tentang perusahaan yang berutang, pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Berikut ini adalah 3 keuntungan mengapa perusahaan bisa untung. Yang pertama, utang itu bisa mendongkrak kinerja perusahaan. Kok bisa? Contohnya, perusahaan itu menang proyek 1 miliar, tapi dana ekuitasnya itu nggak mencukupi, sehingga mereka harus utang. Dan gara-gara utang itu, mereka dapat proyek dan juga bisa mendapatkan profit tiap tahunnya. Dan yang kedua, utang itu bisa mengurangi beban pajak perusahaan itu, dan itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, daripada membayar dividen pemegang sahamnya, dihitung-hitung lebih murah untuk membayar bunga utang itu sendiri, sehingga utang itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Demikian, terima kasih. Hutang juga memiliki beberapa kerugian seperti berikut ini. Yang pertama, dunia ekonomi terus berubah. Faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Yang berarti semakin lama suatu hutang dilunasi, akan semakin banyak resiko dari eksternal perusahaan yang akan menyebabkan tambahan beban. Yang kedua, harus tetap diingat bahwa hutang adalah beban tetap yang harus ditanggung sampai selesai periode pelunasan. Pendapatan yang diperoleh pada masa itu tidak sepenuhnya dimiliki perusahaan karena adanya hutang yang harus dilunasi. Pengaturan yang ketiga, pengaturan keuangan perusahaan harus dilakukan dengan lebih jeli lagi dengan adanya hutang. Perusahaan harus mampu mengalokasikan dana untuk melunasi hutang tepat waktu. Jika perusahaan berhutang, maka pihak dari perusahaan tersebut harus dapat mengelola hutang itu dengan baik. Ini adalah cara mengelola hutang perusahaan dengan baik. Yang pertama, membuat rencana yang matang sebelum berhutang. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Yang ketiga, fokus pada tujuan hutang perusahaan. Yang keempat, tidak membayar hutang dengan hutang lain. Yang kelima, buat pembukuan dan catatan yang rapi.